من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله. Salah satu musibah besar yang menimpa kaum muslimin kali ini bukan tsunami, bukan gempa bumi, bukan tanah longsor, bukan kaum muslimin dibantai oleh orang Yahudi, bukan. Itu semua menyebabkan apa? Allah tahu. Dari tsunami, gempa bumi, tanah longsor, kaum muslimin dibantai oleh orang kafir, menyebabkan apa? Masuk surga. Syahid kan? Ya awalnya aja nggak enak, tenggelam, terseret arus, ditembaki, tapi akhirnya masuk surga. Barangkali saudara-saudara kita di Gaza yang dibombardir oleh Yahudi, insya Allah sekarang sedang bersenang-senang. Inda Rabbihim yurzaqun, mendapatkan rezeki di sisi Allah, surga insya Allah, sebagaimana janji Allah. Kita ada yang tidak tahu. Akhirnya kita husnul khotimah, su'ul khotimah, nggak ada yang tahu. Belum berani jamin, tentu nanti akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Siapa yang jamin? Ya. Bahkan mati dalam keadaan Islam, siapa yang tahu? Kita mati dalam keadaan murtad, mustahil? Mustahil? Tidak mustahil. Di mana kita merasakan? Nah, sementara saudara-saudara kita yang terkena berbagai macam musibah itu, alhamdulillah, ya, sedang bersenang-senang di surga. Maka musibah terbesar bukan itu. Tapi musibah terbesar adalah tidak faham. Tidak faham. Terhadap apa? Terhadap ajaran Islam. Ini musibah besar. Antum tahu kenapa anak-anak muda Khawarij itu dengan PD-nya masang bom di badannya, meledakkan dirinya atas nama jihad? Kok sampai segitu? Kenapa? Karena mereka nggak paham. Kalau itu dosa, kalau itu bunuh diri, kalau itu haram, kalau itu batil, mereka nggak paham. Dikiranya itu benar. Ini bahayanya orang nggak paham agama, nggak paham syariat, nggak paham Al-Quran dan Sunnah. Masih mending pelacur, masih mending dermok, masih mending pengedar narkoba, masih mending koruptor. Ketika dia paham, ya, tentu orang korupsi, orang berzina, orang minum khamr, orang mabuk, mereka paham bahwa itu haram, gitu ya. Saya kira nggak ada itu satupun koruptor, satupun pemerkosa, satupun pengedar narkoba mengatakan ini halal, ini bagus. Saya kira nggak ada. Tapi kalau anak-anak udah Khawarij itu, mereka bilang ini bagus, ini jalan menuju surga, ini supaya kita diampuni oleh Allah. Mengerikan sekali, sangat mengerikan sekali. Itu bahayanya syubhat. Disinilah para ulama mengatakan asyubhatu awil bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah-bid'ah seperti itu, subhat-subhat seperti itu lebih disukai oleh iblis daripada berzina, minum khamr, berjudi, membunuh, korupsi. Karena untuk contoh-contoh yang barusan saya sebutkan ini, pelakunya tahu kalau itu salah. Sadar. Tinggal nunggu saatnya untuk bertobat. Nah, siang ini insya Allah kita bahas kenapa? Apa sebabnya? Kok kaum muslimin ini nggak paham?
terhadap ajaran Islam. Lihat saudara kita, ya, dengan seenaknya dia tahu Rasulullah tidak pernah merayakan Maulid Nabi, tapi dengan mantapnya mereka merayakan Maulid Nabi. Mereka tahu Rasul dan para sahabat seumur-umur tidak pernah mentahlilkan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Tapi mereka dengan mantapnya melakukan. Kenapa? Nggak paham kalau agama ini sudah sempurna. Di zaman Rasul dan para sahabat Islam ini sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama Islam kalian ini. Ini ayat terakhir, sebagian ulama mengatakan ini ayat-ayat terakhir dulu. Maka dikatakan sudah sempurna. Sampai Yahudi mengatakan seandainya ayat itu turun di kami, Yahudi, maka pasti akan kami jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Ini membongkar borok Yahudi bahwa mereka hobi merayakan hari ini, hari itu, hari ini, hari itu. Sedangkan Islam, Nabi SAW hanya ada 2. Dalam 1 tahun, hari raya yang dirayakan oleh Nabi, peringatan yang dilakukan oleh Nabi hanya 2. Apa dan apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Adakah yang ketiga, keempat, kelima? Tidak ada. Nah, yang hobinya merayakan sebuah hari itu Yahudi. Maka Yahudi mengatakan seandainya ayat itu turun di kami, maka akan kami jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Kenapa? Karena Yahudi tahu ayat ini maksudnya apa? Bahwa Islam ini sempurna. Sementara ayat seperti itu tidak ada di Yahudi, tidak ada di Nasrani, hanya ada di Islam. Pernyataan tegas dari langit bahwa betul-betul hari ini Islam sudah sempurna. Mungkinkah sesuatu yang sudah sempurna boleh ditambah-tambah? Ya tidak mungkin. Ketika masih boleh ditambah, berarti tidak sempurna. Yang disebut dengan sempurna ketika sudah tidak boleh ditambah lagi. Lihat saudara-saudara kita dengan enaknya, dengan mantapnya menambah-nambah. Pernahkah Rasul sebelum sholat baca usolli? Sebelum wudu baca nawaitul wudu'a? Ini tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Hari ini banyak saudara-saudara kita yang menambah-nambah. Padahal tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, kita masuk yang pertama. Yang menyebabkan kaum muslimin tidak paham terhadap ajaran Islam. Apa yang pertama? Taqdimul aqli 'ala an-naql. Mendahulukan akal daripada dalil. Jadi kalau ada dalil nih, kok bertentangan dengan akal, akalnya yang dipakai, dalil buang. Ini yang membuat kaum muslimin menjadi tidak paham terhadap ajaran Islam. Nggak masuk akal. Mosok setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Padahal sepertiga malam itu kan bukan satu. Hampir setiap saat pasti ada yang sedang sepertiga malam seperti sekarang ini. Mungkinkah ada satu negeri di muka bumi ini yang sedang sepertiga malam? Tentu jawabnya tidak ada. Pastilah. Berarti Allah turun di sana. Berarti nanti Allah turun di sana. Nah, ini akal. Nah, akal ini bertentangan dengan sabda Nabi. Yanzilullaha fi kulli thuluthil lail. Bahwa setiap sepertiga malam yang akhir, jadi malam dibagi 3. Misalnya malam itu 12 jam, berarti 4. Kadang malam itu cuma 9 jam di sebagian negeri, berarti 3. Nah 3 yang akhir itu, sepertiga malam yang akhir, disitulah Allah turun ke langit dunia. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Yang pada hakikatnya adalah kata Allah sendiri, karena tidak mungkin Nabi ngarang sendiri.
Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah tegaskan Muhammad tidak mungkin ngarang sendiri. Semua ucapan Muhammad adalah dari Allah. Allah yang menyampaikan kepada kita semua lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam bahwa di sepertiga malam terakhir aku turun ke langit dunia untuk mencari siapa yang sedang berdoa akan aku kabulkan, siapa yang memohon ampun akan aku ampun. Apa ini? Dalil wahyu, buang, tolak, karena nggak masuk akal. Nah, cuman kan nggak enak, nggak tega. Kalau Yahudi tega, coret. Maka di Taurat Injil kan perlu coretan, coret ganti. Nah, karena Al-Quran sudah dijamin oleh Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami sendiri yang menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang menjaga keasliannya. Maka sampai detik ini belum ada satupun manusia yang berhasil merubah Al-Quran. Yang berusaha sudah banyak. Mungkin antum sering dengar ya. Tapi nggak ada satupun yang berhasil sampai detik ini. Jangankan suratnya, jangankan ayatnya, hurufnya saja. Fa jadi wa. Itu kan tidak terlalu berubah arti ya. Fa jadi wa. Maka dan. Ya, kalau bahasa kita itu pun belum tentu tepat terjemahnya. Nggak bisa. Selalu ketahuan. Luar biasa. Ya. Nah, maka ayat tidak dirubah oleh mereka. Tapi ditakwil. Yang turun bukan Allah. Yang turun bukan Allahnya, tapi rahmatnya. Ini mental Yahudi. Sejak kapan tahu dari mana? Rahmat Allah itu hanya turun di sepertiga malam terakhir. Berarti sekarang rahmat Allah turun? Ya, karena rahmat Allah hanya turun di sepertiga malam terakhir. Batil sekali. Sangat batil. Gara-gara apa? Gara-gara akalnya berani menolak dari. Akhirnya nggak paham. Ini beda dengan Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat juga nggak paham. Ya udah, sampai nawa Allah Maha Bisa, Allah Maha Tahu. Terlalu mudah bagi Allah untuk turun di sana dan seterusnya. Udah serahkan kepada Allah. Yang penting ini dalil, ini Al-Quran, ini wahyu. Sampai nawa ta'ala. Kami dengar dan kami taati. Udah. Ya. Aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Udah, nggak usah dipikir. Pokoknya Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Titik. Aku nanti akan menggulung langit dengan tangan kananku. Oh, nanti langit-langit itu akan digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Terserah Allah seperti apa. Itulah Rasul dan para sahabat. Itulah para nabi, para rasul. Tidak seperti manusia-manusia hari ini yang sok pintar, sok hebat, sok intelek. Maka ayat-ayat itu gak masuk akal. Maksudnya bukan begitu, tapi begini. Maksudnya bukan tangan itu, tapi kekuasaan. Berarti dia lebih pintar dari Nabi SAW. Lebih pintar dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Zubair, Thalha, Hurairah, Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Di mana mereka semua membiarkan? Tangannya tangan, wajahnya wajah. Karena yang gak masuk akal. Karena akal kita tidak mungkin bisa mencapai Allah. Fa innakum la taqdiruna qadra. Maka walaupun tidak masuk di akal mereka, sudah. Oleh karena itu, pembahasan tentang akidah, tentang tauhid dari Rasul dan para sahabat, ulama Ahlussunnah mudah, sederhana, ringkas, gampang. Ini berbeda dengan pembahasan tauhid oleh Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Rafidhah, Khawarij, bertele-tele. Berjilid-jilid kitab, berlembar-lembar. Adapun Rasul dan para sahabat Ahlussunnah wal Jamaah tidak banyak menghabiskan waktu. Pokoknya apa kata Allah tentang dirinya, diimani. Karena nggak mungkin akal kita bisa ke situ. Kalau Allah berbicara tentang jual beli, Allah berbicara tentang jangan melamar wanita yang sedang dilamar oleh laki-laki lain, dan sudah ada jawabannya. Kita boleh pakai akal kita. Akal kita bisa menjangkau itu.
Kenapa kita dilarang mencegat petani yang sedang membawa barang dagangannya dari hasil buminya ke pasar? Kita dilarang mencegah. Kenapa? Akal kita bisa mencerna. Tapi tentang surga, tentang neraka, tentang azab kubur, tentang Allah apalagi, nggak bisa. Kita harus tahu diri. Ada wilayah yang akal kita bisa bicara, ada wilayah yang akal kita tidak bisa bicara. Nah, orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, mereka tidak membeda-bedakan. Seolah akal mereka bisa menjangkau apapun. Nggak usah jauh-jauh lah, malaikat maut. Mana akal kita bisa mencerna malaikat maut pencabut nyawa di jagat raya alam semesta ini milik Allah itu ada berapa? Malaikat maut ada berapa? Hah? Pencabut nyawa milik Allah itu ada berapa? Malaikat pencabut nyawa ada berapa? Ada satu. Gak ada riwayat 2, 3, 4, 1. Coba akal kita bisa menerima nggak? Di menit yang sama, di detik yang sama, ada yang mati di Eropa, ada yang mati di Asia, ada yang mati di Afrika. Gimana caranya? Gak bisa menjangkau kita. Kita itu terlalu, kalau istilahnya terlalu jadul dibanding dengan kemodernnya ilmu malaikat. Kita ini terlalu kuno, ya, gak bisa menjangkau kehebatan alam malaikat itu. Apalagi Allah Rabbul Alamin, lebih-lebih lagi kita nggak bisa menjangkau. Maka kalau Allah berbicara tentang dirinya, berbicara tentang surga, berbicara tentang neraka, surga dan neraka jaraknya berapa? Berapa? Nah, semeter, 2 meter, triliunan kilometer. Tapi di surat Al-A'raf kok bisa-bisanya ngobrol? Ya kan? Wa qala ahlul jannah wa qala ahlun nar, berkata penghuni surga kepada penghuni neraka. Padahal jaraknya luar biasa. Kan nggak bisa dinalar. Memang nggak bisa dinalar. Kita hanya bisa menalar tentang dua diri. Ya, kenapa kalau kita sedang bertiga, kita tidak boleh ngomong bisik-bisik berdua? Akal kita bisa kalah. Dan dengan akal itu kita tidak boleh ngomong Jawa, ya. Jadi bertiga, antum Jawa, teman antum Jawa, satu lagi Aceh misalnya. Ya, antum ngobrol berdua pakai bahasa Jawa. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Nggak boleh. Loh, mana dalilnya? Kan cuma bisik-bisik. Kita pakai akal kita. Ini baru akal kita dipakai. Ya, tentu Nabi ngelarang kita bisik-bisik karena dia nggak tahu. Kita bisik-bisik sama ketika kita ngomong Jawa. Di sini nggak tahu apa-apa tentang Jawa, sama aja mau bisik-bisik. Ya, akal kita dipakai itu boleh. Akal kita bisa menjangkau. Tapi kalau Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Allah akan menghentikan gerakan jahanam dengan telapak kakinya. Gimana? Nyawa kita, akal kita bisa ikut-ikutan. Kita hanya bisa sami'na wa ata'na. Maka hati-hati yang pertama ini, ya. Jangan sekali-kali antum menggunakan akal untuk melawan dari. Ya. Sebetulnya selama ini antum sudah melakukan. Coba kira-kira bagusan mana ngabisin uang hampir 100 juta untuk lempar-lempar jumroh, nyium-nyium Hajar Aswad, bermalam di Mina, bermalam di Musdalifah, ya. Apa lebih baik uang yang hampir 100 juta ini bagi-bagi untuk fakir miskin yang butuh modal? Tentu akal kita semua sepakat lebih baik yang kedua ini. Ngapain sama-sama ngabisin uang hampir 100 juta? Mendingan bagi-bagi fakir miskin. Ya. Tapi kan
Antum nabung, antum berusaha supaya bisa antum naik haji ke sana, menghabiskan uang hampir 100 juta sampai sana, tawaf sa'i, nimpang-nimpang jumroh, mencium hajar aswad, bermalam di Mina, bermalam di Musdalifah. Itu kan nggak masuk akal. Antum lakukan, ya. Maka beragama itu tidak semua berdasarkan akal. Yang pakai akal ada, betul, tapi tidak semua. Sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Laukana ad-dinu bir-ra'yi." Seandainya agama itu harus berdasarkan akal, maka mengusap kuf itu tentu bawahnya, bukan atas. Karena kuf itu, kaos kaki itu mungkin sepatu kulit ya, yang kotor kan bawahnya, karena apa yang diusap atas. Ini menunjukkan bahwa kita taat kepada Allah dan Rasulnya tidak harus masuk akal. Ya, mengingat waktu, kita langsung yang kedua. Kalau ada 6 atau 7 ya. Ar-ruju'u ila ghairil kitab wa sunnah. Yang kedua, yang juga membuat kita tidak paham terhadap ajaran Islam, kita punya rujukan, tapi bukan Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Kita punya pegangan, tapi bukan Al-Quran dan Sunnah. Apa? Guru, ustaz, syekh, kiai, habib, madhab. Jadi asal ada apa-apa, guru saya enggak begitu. Disodorin ini, ya. Sabda Nabi dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud, waqful jasus sawari, qaliful yahud, qaliful nasara. Panjangkan jenggotmu, rapikan kumismu. Selisih silah orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi. Kalau enggak, kiai-kiai saya semua ngomong gitu. Saya sikoh, saya percaya dengan kiai-kiai saya. Saya sikoh dengan guru-guru saya. Maksud guru saya nggak tahu hadis itu. Sekelas Imam Malik tidak tahu hadis puasa 6 hari bulan Syawal. Sekelas Abu Hanifah, Imam Hanafi tidak tahu, tidak sampai kepada beliau hadis tentang wajibnya wanita nikah dengan wali. Bahkan sekelas Ibnu Umar tidak sampai hadis tentang mandi junub wanita yang biasa menggelung rambut. Tidak usah dilepas, cukup siram 3 kali. Sekelas Aisyah tidak sampai hadis tentang sutra sholat. Bahkan tidak tanggung-tanggung sekelas Abu Bakar dan Umar tidak sampai hadis tentang haji tamat. Maka jika kiai kita, ustadz kita, guru kita kok nggak tahu hadis tentang jenggot, ya wajar sekali. Bukan berarti guru kita ini menjadi terjun bebas derajatnya, enggak, wajar. Wajar kita saling mengisi, kita saling memberi. Yang kurang dikasih lebih, yang lebih dikurangi, kan gitu. Jadi wajar. Imam Syafi'i datang ke muridnya, Imam Ahmad. Imam Syafi'i mengatakan, "Wahai Ahmad, jika engkau mendapati hadis yang tidak aku ketahui, tolong beritahu." Ya. Sekelas Imam Syafi'i. Artinya siapapun bisa tidak tahu apapun. Jadi nggak boleh, dan ucapan yang buruk sekali. Mosok sekali berketua MUI nggak tahu hadis tentang jenggot. Mosok ulama besar Jawa Barat tidak tahu hadis tentang riba. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu tidak mustahil. Ya, oleh karena itu, kalau antum tahu sebuah hadis, sebuah riwayat, amalkan, walaupun tidak ada yang mengamalkan. Ya, di sini dan sekarang ya. Kalau dulu tentu diamalkan, tidak mungkin hadis itu dari mana keluar. Kan dari dulu. Hanya sekarang banyak yang tidak. Ya. Nah, yang kedua ini penyakit kita selama ini. Jadi kembali kepada guru masing-masing, syekh masing-masing, madhab masing-masing. Maka antum barangkali pernah dengar di zaman kejumudan dulu sampai ada pertanyaan begini.
Bolehkah wanita bermadhab Hambali nikah dengan laki-laki bermadhab Hanafi? Sampai ada pertanyaan seperti itu, saking jubutnya. Seolah madhab itu jadi agama. Seandainya imam itu masih hidup, barangkali beliau yang perkataan marah. Madhabnya dijadikan agama. Atau madhab artinya apa? Madhab artinya apa? Iya, pendapat. Madhab itu cuma pendapat. Namanya pendapat, tentu bisa benar, bisa salah. Yang pasti benar adalah ayat Al-Quran, hadis Nabi, itu yang pasti benar. Adapun madhab bisa benar, bisa salah. Ya, bagaimana berpegang dengan sesuatu yang bisa benar, bisa salah. Ya, maka yang kedua ini hati-hati. Kalau antum tahu betul itu ayatnya, tahu betul itu hadisnya, ini kan kita sudah belajar ya. Antum bukan mu'alaf 3 bulan, mu'alaf 2 bulan, tentu belum sanggup lah seperti itu. Kalau mu'alaf yang ikut saja, yang diikuti Islam Ahmadiyah, yang meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad, bernama Mirza Muhammad, ya dia ikut saja, namanya mu'alaf. Masih kosong lompok, ya kan? Ya sama kayak anak kecil. Anak kecil diajarin sebelum makan tunjuk-tunjuk jidat, dada, gitu ya, dia tentu ikut. Sambil baca Bismillah pada yang ikut saja, namanya kosong. Nah, insya Allah aku kan tidak ya. Nah, maka tentu membaca Al-Quran, baca Sunnah, kan ilmu terus belajar meningkat. Gitu ya. Ya, kita lanjut yang ketiga. Yattabi'una al-Qur'ana wa sunnata bighairi fahmi sahabat. Yang ketiga, yang juga membuat kita tidak paham terhadap ajaran Islam adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tapi apa? Mengikuti Al-Quran dan Sunnah bikin kita nggak paham ajaran Islam. Kalau mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tapi iya, bukan pemahaman sahabat. Memahami ayat itu bukan pemahaman sahabat. Ya, seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy. Difahami bahwa Allah menguasai arsy. Ini pemahaman sahabat bukan? Bukan. Gak ada sahabat memahami istawa dengan istaula. Sahabat memahami istawa bersemayam, berada di, bukan duduk di, bukan ya. Jadi antum jangan salah paham. Allah bersemayam di atas arsy, itu Allah duduk di atas arsy. Kalau arsy-nya goyang, Allah ikut goyang. Tidak. Arsy itu makhluk bukan? Arsy itu makhluk bukan? Makhluk. Tidak ada satupun makhluk yang menempel dengan diri Allah. Salah satu sifat Allah adalah ba'inun an kulli khalqihi, terlepas dari seluruh makhluknya. Tidak ada satupun makhluk yang menempel dengan diri Allah. Ya. Tidak seperti ajaran Trinitas. Allah itu bisa menempel 3 itu. Lebih buruk lagi ajaran Siti Jenar, Wahdatul Wujud. Allah bisa menempel di siapapun. Gitu. Siapapun bisa menyatu dengan Allah, Wahdatul Wujud. Ini batil sebatil-batilnya dan kufur sekufur-kufurnya, lebih kufur dari Trinitas. Kalau Trinitas, Allah hanya bisa menyatu dengan Nabi Isa, Yesus kata mereka. Kalau Wahdatul Wujud itu semua manusia bisa menyatu dengan diri Allah. Yang benar, ba'inun an kulli khalqihi, Allah itu tidak menempel di makhluknya. Tidak ada satupun makhluk yang menempel pada diri Allah. Nah, makhluk terbesar, makhluk tertinggi adalah arsy. Apakah arsy menempel dengan Allah? Tidak. Kalau Allah duduk di atas arsy berarti nempel. Namanya duduk menempel. Semua orang tahu duduk itu menempel. Maka nggak ada Ar-Rahman
arsy jalasa. Yang jelisu, nggak ada. Tapi istawa. Maksudnya berada di atas ars, jauh. Entah berapa juta kilometer jarak antara Allah dengan ars. Jelas tidak menaik. Itu pemahaman para sahabat. Banyak dari kita tidak mengikuti pemahaman para sahabat, tapi memahami dengan pemahaman dirinya sendiri. Ya, bahwa Allah bersemayam itu Allah menguasai. Istaula. Ya. Ambil contoh sederhana, Nabi mengatakan azanlah genap, qomatlah ganjil. Azanlah genap, ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, kan dua genap. Hayya 'alal falah, kan dua genap. Nah, ganjil satu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qamatis shalah. Nah, banyak yang memahami ini Allahu Akbar satu. Bukan banyak ya, ada ya di negeri kita di Jakarta ini ada yang memahami itu, di Bandung banyak. Jadi azan itu qomat ya. Kalau kita kan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan gitu. Nah, mereka karena memahami sabda Nabi, qomatlah ganjil. Ganjil itu satu. Maka Allahu Akbar sekali. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dia pakai hadis, betul. Tapi memahaminya tidak pemahaman para sahabat. Karena para sahabat memahami sabda Nabi, qomatlah ganjil, azan genap, itu Allahu Akbar itu. Allahu Akbar itu satu. Allahu Akbar itu satu. Siapa yang hitung satu? Sahabat. Masa sahabat mau disalahkan? Sementara sahabat dijamin ridho, dijamin surga, dijamin ampun. Gitu ya. Nah, ini contoh mudah bahwa kita tidak boleh memahami pemahaman Al-Quran dan Sunnah dengan di luar pemahaman sahabat. Ya. Nah, dalam hal ini termasuk jenggot ya. Nabi mengatakan waktu liha, panjangkan jenggot. Nah, sahabat paham bahwa yang dimaksud panjang ini sekeluarga. Maka para sahabat menggenggam jenggotnya, kemudian dipotong sekeluarga. Pemahaman siapa? Pemahaman sahabat. Ya, mungkin kita sisakan waktu, mungkin 6 atau 7 menit untuk soal jawab. Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Mau nanya tentang mazhab. Karena mazhab kan ada 4, Pak. Nah, apakah kita bisa memegang selain mazhab Syafi'i atau selain mazhab Hanafi, Hambali, Pak? Atau hanya salah satunya yang kita pegang? Sebetulnya 4 ini yang terkenal. Antum pernah dengar ini mazhabnya Imam Bukhari? Pernah dengar para ulama? Ini mazhabnya Imam Al-Auza'i. Pernah dengar? Ini mazhabnya Imam Muslim. Pernah dengar? Ini mazhabnya Syekh Al-Albani. Pernah dengar? Mazhab ini puluhan. Yang terkenal 4 itu. Ya. Mazhab artinya apa? Tadi pendapat. Bolehkah kita beragama dengan pendapat? Ya nggak boleh, masa beragama pakai pendapat. Ya, kita beragama dengan Al-Quran dan Sunnah. Gitu ya. Kita berpendapat, kita beragama dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya. Nah,
ini ada pembahasan. Udah tawaf, udah sa'i, selesai. Ingat, tadi tawaf baru 6 ternyata. Kurang 1 lagi. Ini mau dicari di Al-Quran, nggak ada jelas. Cari di hadis sulit. Ya. Kalau sholat asar 2 rakaat. Ingat setelah selesai. Ada hadisnya nggak? Ada. Ada hadisnya. Rasul pernah sholat asar atau zuhur ya. Lupa, cuma 2 rakaat. Maka tambah 2 lagi, kemudian sebelum salam sujud sahwi. Ada hadisnya. Maka jika antum lupa kurang rakaat salat, jangan diulang, tapi ditambah. Kurang 1 tambah 1, kurang 2 tambah 2, kurang 3 tambah 3. Nanti sebelum salam sujud sahwi. Dan kalau kurang putaran tawaf, ini nggak ada dalilnya, nggak ada contohnya. Nah, dalam hal ini boleh beragama dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i punya pendapat dalam hal ini. Imam Maliki juga punya pendapat dalam hal ini. Silakan. Tapi kalau antum sudah tahu dalilnya, seperti tadi ya, nah, tiba-tiba guru antum atau taruhlah Imam Syafi'i, jika lupa sholat kurang 1 rakaat, maka ulangilah sholat kalian. Ini yang ngomong Imam Syafi'i misalnya. Antum ikuti Imam Syafi'i, apa hadis tadi? Hadis tadi apa Imam Syafi'i? Ya tentu hadis lah. Pedoman kita kan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Paham ya? Idza qala ghairil maghdubi 'alaihim faqulu amin. Idza sabbaha, idza kabbara fakabbiru, idza raka'a farka'u, idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana wa lakal hamd. Ya, Nabi bersabda, jika imam mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ucapkan amin. Jika imam rukuklah, jika imam sujud, sujudlah. Jika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, ucapkan oleh kalian rabbana wa lakal hamd. Ini jelas kan? Nah, sementara ada seorang imam besar abad ini bernama Abu Abdurrahman Muhammad Nasruddin Albani, ahli hadis, tidak ada tandingannya. Beliau mengatakan makmum masih mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Coba silahkan antum mau ikut Nabi apa ikut beliau? Begitu contohnya. Ya. Jadi ketika antum melihat seorang imam siapapun, mau Syafi'i, mau Hambali, mau Hanafi, kok bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, tinggalkan imam. Dalam hal ini ya, bukan meninggalkan imam itu dari alif sampai ya, dalam hal ini. Ya seperti Imam Malik. Ya itu insya Allah kan setiap soal puasa hari bulan Ramadan, Imam Malik mengatakan nggak ada itu bid'ah. Beliau tidak tahu hadis tentang man shoma Ramadan summa atba'u bi sittin min Syawal. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, fa huwa kasiyamid dahri, maka dia seolah berpuasa sepanjang tahun. Ya. Barangkali ada di antara antum yang bermadzhab Maliki, tinggalkan dalam hati. Oh. Ada lagi? Ustaz, ya. Kalau dalam pembacaan Al-Fatihah di dalam sholat berjamaah yang disuarakan gitu ya, kan ada hadis yang mengatakan tidak perlu membaca Al-Fatihah, sedangkan di dalam dalil Al-Fatihah itu wajib dibacakan. Kalau kita itu diantara itu mana? Tidak perlu baca Al-Fatihah, Bismillah kali. Kalau di ini Ustaz, kalau misalnya sholat isya, sholat maksudnya makmum? Ya makmumnya. Oh iya. Apakah membaca atau tidak gitu? Sedangkan di dalil diwajibkan membaca, sedangkan di hadis ada yang mengatakan. Iya, hadis itu dalil. Dalil Quran. Hah? Dalil Quran. Di Quran kan bukannya Al-Fatihah. Iya, Al-Quran itu dalil, hadis juga dalil. Ulangi.
Ya di dalil di Al-Quran dikatakan wajib membaca Al-Fatihah makmum. Iya, yes. Ya, sedangkan ada yang kata makmum itu tidak perlu membaca Al-Fatihah di saat imam, maksudnya kita tidak perlu membaca Al-Fatihah lagi. Ya. Saya khawatir antum agak terkena subhat ya. Jadi begini, Al-Quran itu dalil itu apa sih? Dalil itu petunjuk, pegangan yang pasti benar, ya kan? Apa itu? Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan pemahaman para sahabat. Amin. Mungkinkah Al-Quran dan hadis bertentangan? Mungkin kan? Ya nggak mungkin. Mosok sama-sama ucapan Allah bertentangan. Ya. Al-Quran dari Allah, hadis dari siapa? Dari Allah. Gak mungkin Rasulullah mengarang sendiri. Nah, sampai di sini, bagaimana tentang membaca Al-Fatihah? Ada dalil, ada hadis. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini jelaskan. Jelaskan. Apa yang dimaksud oleh Nabi ini? Sholat sendiri atau imam. Bagaimana makmum? Bacaan imam itu bacaan makmum. Ada riwayat Nabi Musa berdoa memohon kepada Allah supaya Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan. Di situ ada Nabi Harun, mereka berdua. Nabi Harun mengucapkan amin. Nabi Harun nggak ikut berdoa, cuma mengucapkan amin. Nah, setelah mereka berdua, setelah Nabi Musa berdoa kemudian diaminkan oleh Harun, Allah mengatakan qad ujibat da'watuhuma. Doa kalian berdua akan aku kabulkan. Padahal yang berdoa satu apa dua? Satu, cuma Nabi Musa. Tapi Allah menjawab, doa kalian berdua akan aku kabulkan. Padahal yang berdoa cuma Nabi Musa. Harun cuma mengaminkan amin. Dari sini keluar hukum bahwa ketika kita tidak membaca Al-Fatihah, tapi dengerin imam baca Al-Fatihah, lalu setelah waladhdallin kita mengucapkan amin, maka kita dianggap benar. Kita dianggap baca Al-Fatihah. Sama seperti Harun yang tidak ikut berdoa tapi hanya mengucapkan amin, Allah mengatakan doa kalian berdua akan aku kabulkan. Paham? Nah, jadi wajib baca Al-Fatihah kalau kita sholat sendiri atau imam. Adapun makmum wajib juga kalau sholat duhur, sholat asar. Adapun sholat subuh cukup mendengarkan imam. Sholat maghrib, sholat isya cukup mendengarkan imam kecuali di rakaat ketiga dan keempat. Paham? Ada lagi? Silakan. Tadi kan syaratnya mendengarkan Al-Fatihah, Ustaz. Ya. Nah, kalau misalnya masbuk ini dia nggak sempat dengerin Al-Fatihah, tahu-tahu sudah ruku, nah batasan masbuk ketinggalan satu rakaat itu di mana, Ustaz? Nah, menarik nih. Mestinya nggak dapat, ya kan? Iya. Itu kalau kita memahami Al-Quran dan Sunnah pakai pikiran kita, penalaran kita. Tadi kita disuruh memahami Al-Quran dan Sunnah dengan memahami siapa? Sahabat. Ada sahabat bernama Abu Bakar. Bukan Abu Bakar ya, Abu Bakar. Ketika Rasul dan para sahabat sudah ruku pertama. Nah, Abu Bakar ruku. Cuman sebelum ruku ini Abu Bakar lari biar nggak masuk, biar nanti nggak nambah lagi. Nah, ruku begitu berarti ruku bersama Nabi. Mungkin sebentar ya. Terus ikut begitu salam, Abu Bakar tidak nambah. Dan Nabi tahu tentu, karena Nabi ketika sholat melihat salah satu mukjizat Nabi.
ketika beliau menjadi imam sholat, Nabi melihat makmum. Kalau nggak sholat ya, luar biasa. Ini salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Nabi tidak mengatakan wahai Abu Bakar untuk kurang 1 rakaat. Wahai Abu Bakar untuk kurang 1 rakaat. Ya. Nabi hanya menasihati, lain kali wahai Abu Bakar, kalau menuju sholat jangan lari. Zadaqallahu hirsan wa la ta'ud. Lain kali jangan diulang lagi lari-lari. Sementara Nabi tidak menyuruh Abu Bakar tambah 1 rakaat lagi. Dan di sini keluar hukum bahwa ketika kita mendapati imam sedang rukuk, dapat 1 rakaat. Bukan nggak baca Al-Fatihah. Ya tadi sahabat, masuk sahabat salah, Nabi salah. Gitu ya. Wallahu. Habis? Kurang lengkap tadi. Pas ikut ruku itu dia takbiratul ihram dulu atau langsung ruku aja sih? Sholat diawali dengan takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram dulu, baru ikut ruku langsung. Iya, Allahu Akbar. Bukan sedekap ya. Kalau sedekap keliru, ya. Karena Nabi mengatakan jika engkau mendapati imam sedang apapun, maka lakukan seperti apa yang dilakukan oleh imam. If'al ma fa'ala imam. Imam sujud langsung sujud, imam rukuk langsung rukuk, imam atahiyat langsung atahiyat. Nah, tentu sholat pasti diawali oleh takbiratul ihram. Jadi bukan diawali oleh sedekap ya. Diawali oleh takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya, waktu habis kita akhiri. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.